Manusia yang sulit percaya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa para ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini cukup panjang menceritakan kisah seorang ayah membawa anaknya yang kerasukan roh untuk disembuhkan oleh Yesus. Namun saat itu, Yesus sedang di atas gunung, sehingga anak yang kerasukan roh jahat itu diobati oleh murid-murid Yesus. Ternyata
Murid-murid Yesus tidak berhasil mengusir roh jahat keluar dari anak tersebut. Akibatnya, ketika Yesus datang dan bertanya tentang kondisi anak, si bapa menjawab dengan agak ragu-ragu, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Sudah lumrah manusia menggunakan logika terlebih dahulu dalam mengkalkulasi alternatif-alternatif penyelesaian masalah hidupnya. Akibatnya, manusia cenderung memilih penyelesaian yang masuk di akal logika. Jika secara logika manusia tidak berhasil menemukan jalan keluarnya, barulah menuju kepada Tuhan, dan itu pun masih dengan mengira masalahnya akan diselesaikan secara logika manusia. Apakah salah memakai logika untuk menjalani hidup? Menurut saya, pastinya tidak salah. Logika berasal dari akal budi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Yang tidak benar adalah menempatkan logika di atas iman. Allah Bapa yang kita sebut namanya dalam doa permohonan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan maha sebagai amat, sangat, teramat. Artinya, Allah Bapa kita adalah Allah yang amat, sangat, teramat berkuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada yang tidak bisa Ia lakukan. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi kehendak-Nya. Namun manusia dengan kekurang percayaannya, dengan logika manusiawinya, membatasi karya-karya Tuhan. Bagaimana Tuhan hendak menolong kalau yang mau ditolong hanya setengah percaya? Karenanya, percayalah dahulu, berimanlah secara penuh terlebih dahulu, sebelum kita mendaraskan segala doa dan permohonan kepadanya. Sebab Yesus sendiri berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami yang kurang percaya ini. Semoga iman kami bertumbuh dan menjadi anak-Mu yang tak pernah ragu bahwa Engkau Maha Kuasa, bahwa Engkau selalu menjaga hidup kami, terutama pada saat kami tidak melihat harapan pada beban hidup kami. Amin.